itu urusan mereka. Anggap kiai kayak gitu tidak gentle. Tidak nyatanya gimana, saya sendiri. Itu main ambil tongkat. Harusnya ngambil dari tangan saya. Dengan ini tongkat itu punya siapa? Dia sudah balik ke saya, milik saya. Tapi cara aja dengan mengambilnya dengan seperti apa? Hah? Suka-suka saya, mau ngambil secara paksa, mau ngambil secara batin, itu hak saya. Jenengan datang ke sini sama teman-temannya dengan alih-alih mau mengambil, ya kan? Mau pinjam, mau belian, Iya. apa segala macam. Tapi jenengan malah nyerang anak saya, nyerang kameramen saya. Ya memang kelakuan saya kayak gitu. Salah saya. Salah lah. Kalau mau kayak gitu itu bicara baik-baik. Nanti saya sarankan untuk beli, jangan minta orang. Kalau mau beli Pak, kalau mau. Hongkong. Iya, untuk sana beli. Jauh belinya di Hongkong. Sama saya. Itu belum tahu saya sebetulnya kan sebetulnya. Saya udah tahu jenengan itu siapa, karena saya pernah menarik sesuatu yang ketika anak saya sama kameramen saya itu terkapar. Saya tahu apa yang anda lakukan. Dan tadi juga anak buah anda lari, itu apa? Hah? Tahu nggak tujuan saya kesini? Gimana saya tahu? Saya pengen menantang sekalian. Sekalian saya mau merebut tongkatnya kembali. Tantang apa? Tantang apa? Dari segi apa aja yuk? Tadi anak buah anda menantang apa? Wah saya nggak bisa apa-apa. Berarti Tidak bisa sama sekali. berarti jenengan ini udah ngasih apa? Bukan anak buah itu. Saya kasih. Terus? Cuma tidak setara dengan saya. Oh gitu. Nah, sekarang mau jenengan apa? Ayo kita ngadu ilmu. Kita ngadu batin. Ilmu itu bukan untuk diadu, tapi ilmu itu untuk Mumpung di diamalkan. sini nggak ada orang yang lihat. Banyak kok yang lihat tuh. Nggak peduli saya. Hah? Nggak peduli itu mah. Ilmu itu bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk diadu, Rasakan. tapi untuk di Rasakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa lisani fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri
wasil lisani fi syairil asma'i sifati Wasallim Allahumma sholli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad innuri di sairil asma'i. Alhamdulillah. Diam. Diam. Sekali lagi diam. Diam. Halo saudara, kamu ini sedang terbawa oleh hasutan-hasutan iblis. Jenengan ini jangan sampai diperbudak oleh ilmu. Ilmu itu bukan untuk dipertontonkan, tapi ilmu ini untuk diamalkan, saudara. Kembalilah ke jalan yang benar. Tidak. Saya tahu jenengan ini mempunyai ilmu yang cukup mumpuni. Saya tidak mau bertobat sebelum mendapatkan pusaka itu. Jenengan mau pusaka itu yang kemarin saya punya? Hah? Saya akan kembali pusaka itu. Tidak perlu merebut, jenengan mau. Hah? Sampai kenapa sih jenengan ini sampai begitu kekelnya? Hah? Sampai begitu ininya rasa keinginan untuk memiliki itu. Kalau jenengan mau, nanti saya carikan kembali yang seperti itu. Sudah. Tidak usah banyak omong. Saya akan merebut kembali dan saya akan kembali setelah saya sembuh. Saya akan tantang semua orang yang di sini. Tidak baik, saudaraku, untuk menantang-nantang, untuk mengadu-ngadu kekuatan apa segala macam. Allah tidak suka seperti itu. Kembalilah ke jalan yang benar. Saya tahu jenengan ini orang baik. Sudah tidak pernah. Saya tidak mau memakai. Saatnya saya tidak mau. Udah, saya mau pulang. Nggak usah. Saya mau pulang. Sudah, nggak usah. Nggak usah. Saya akan kesini lagi nanti setelah saya beres. Saya akan rebut semuanya. Sampai begitunya. Ngeri. Sampai berceceran, Kang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, itu salah satu orang yang lagi dikuasai iblis, jadi seperti itu, merasa mempunyai, merasa memiliki, dan merasa hebat, merasa sakti. Kita itu Satri langsung pada kesini tuh yang ngobrol sama Satri, langsung pada kesini tadi dari mana? Jadi kita ketika merasa mempunyai dan merasa memiliki, disitulah akan timbul kesombongan, keegoisan, dan nanti kita diperbudak oleh ilmu. Nanti kita dikendalikan oleh setan. Ketika kita udah dikendalikan oleh setan seperti itu, sini Master, sini. Itu jenengan tadi kan suruh jaga di depan, jadi hati-hati. Jadi hati-hati karena tadi dia ini tetap tidak mau. Dan saya kenapa tidak melumpuhkannya atau apa? Jadi gini, kita ini bukan mau memerangi orangnya ini,
tapi kita bagaimana memerangi hawa nafsu. Karena orang yang seperti itu sedang dikuasai oleh hawa nafsunya, oleh setan. Ketika sudah dikuasai hawa nafsunya, ya apapun akan dilakukannya. Jadi bagaimana kita harus betul-betul tetap tenang, tetap sabar, jangan sampai terpancing emosi. Intinya seperti itu. Dan kita harus waspada, karena tadi ada kata-kata kalimat yang diucapkannya, saya akan kembali lagi, dan saya akan membawa pasukan yang lebih besar lagi, katanya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Dulu lagi nggak ada lagi. Ya apa sih? Nah, jadi gini, nggak usah takut, nggak usah takut. Walaupun dia mengaku-ngaku dia ini hebat, sakti apa, ingatlah, kehebatan dan kesaktian itu hanya milik Allah. Dan kita tidak boleh takut kepada manusia, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, dan bagaimana kita tetap terus berpegang teguh mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan. Dan itu ketika takut juga kita hati-hati. Itu harus dihilangkan rasa ketakutan. Ya. Jadi kalau misalkan kita ada rasa takut atau was-was, itu hati-hati. Was-was, sedih, marah, apa segala macam. Ini tiga itu harus dijaga: marah, was-was, ya sama yang takut. Ya takut itu kan was-was ya. Dan sedih, kita harus tetap tenang, tetap zikir terus, istiqomah. Ya, susah sih kalau bagi kita ketakutan gitu, pasrah itu kadang susah ya. Ya memang betul. Kadang saya juga ya sering mengalaminya. Jadi intinya bagaimana kita harus tetap saling mengingatkan ya. Ketika mendapati hal yang seperti itu, kita harus betul-betul bisa. Bagaimanapun caranya kita belajar, karena di sini kita sifatnya belajar, ya kan? Jadi belajar dan terus belajar. Yang penting yakin. Nanti insya Allah tepat kalau misalkan saya pergi tepat akan saya periksa juga, insya Allah. Intinya nanti kasih tahu sama yang lain. Tetap waspada. Itu mereka ini tadi tiba-tiba masuk atau gimana, Pak? Tadi maksa, cuma kan kebetulan itu masih ada di dalam. Ya udah saya silakan saja masuk. Oke. Itu mereka ini yang pengen, nggak tahu, heran sampai kenapa sih sampai segitunya. Mereka mungkin ini kalau nggak ada guru mungkin saya tahan di depan. Mungkin karena guru ada ya silakan masuk aja. Ya nggak apa-apa. Itu yang dari kemarin yang penasaran. Penasaran dengan saya, penasaran dengan tongkat itu. Karena tongkat itu saya rebut dengan paksa. Yang dimana saya ya berpura-pura sebagai ODGJ itu. Itu tongkatnya buat apa sih mereka guru? Nggak tahu. Cari-cari gitu. Nggak tahu, saya juga heran sampai segitunya, sampai bela-belain ambisinya dia ini pengen betul-betul sama tongkatnya ini. Padahal saya sudah ngasih tahu, kalau mau ya nanti saya carikan gitu. Nanti saya bikinin aja. Nanti saya berikan. Kalau enggak nanti kita bikin yang ini ya KW ya. KW kasih ya. KW 1 lah biar bagus. Jadi biar ini biar nggak penasaran, biar tenang lah hatinya gitu. Ya kan? Kayak gitu. Tapi mereka juga kalau kosong mungkin tahu. Bisa jadi ya mereka karena yang satunya itu lumayan juga keilmuannya. Dia salah satu orang yang memiliki ajian rengkah gunung gitu, kalau nggak salah itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan untuk sahabat-sahabat juga ya bantu doanya, bantu sholawat dari rumah, yang dimana kita di sini ya. Memang saya belum kemana-mana karena saya ini sengaja untuk menunggu mereka daripada saya cari-cari ya kan. Yang pastinya mereka itu akan datang ya, kebetulan datang gitu. Karena pasti ini laporan sama ketuanya. Yang saya bingung ini mereka ini preman bukan, dukun bukan, kayak gitu tampaknya. Ya kan? Selama ini kan yang kita hadapin preman ada,
istilahnya kayak preman, dukun, kan kayak dukun. Tapi ini dia berbaur. Orang biasa ini, kayak orang biasa gitu. Iya, orang biasa tapi ya kayak gitu. Luar biasa ya. Cuman baru inilah sejarahnya kita nemuin postur orang biasa, Nah, tapi keilmuannya ngeri ya. oh, Kalau dibilang spiritual juga bukan spiritual kan, iya. tapi kayaknya dia keilmuannya itu kok luar biasa gitu. Itu Apa dia Saya- menyembunyikan gitu? saya akuin keilmuannya itu cukup mumpuni, saya akuin. Cuma yang saya sayangkan ini dipergunakan dengan tidak benar. Kalau dipergunakan dengan benar itu bagus itu. Bagus, bisa membantu orang, ya kan? Mati orang. Buatin orang. Jangan sampai melukain orang, nyakitin orang. Karena ya itu, saya kasihannya kenapa? Segala sesuatunya akan berbalik kepada dirinya. Ketika kita menyakitin orang, sebetulnya kita itu bukan menyakitin orang itu. Justru kita sendiri yang menyakiti diri kita Lagi sendiri. menanam karma. Nah, itu karma itu untuk orang yang beragama Buddha. Kalau untuk kayak kita Muslim itu pembalasan, Fardu kifarat Nah. atau mudarat. pembalasan. Apa yang kita tanam, ya itulah yang kita tuai. Kita menanam kebaikan, ya baik juga kita dapatkan. Kita tanam kejelekan, ya jelek pula kita dapatkan. Ya. Jadi kita bagaimana harus tetap bersyukur. Ketika ada orang yang menghina kita, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang mencaci maki kita, menipu kita, kita bersyukur. Lah kenapa bersyukur? Ya bersyukur. Bersyukurnya bukan kita yang melakukan itu. Seperti itu ya. Jadi ini untuk ya istilahnya kita saling mengingatkan, khususnya untuk diri saya sendiri. Karena saya juga ketika saya bisa berbicara, saya juga belum tentu bisa untuk melakukannya. Ya. Kayak mungkin ketika kita pandai hafalan, ya, kita pandai hafalan apa aja, kita membacakan sesuatu hafalan atau amalan, tapi kok nggak mempan atau gimana, itu sebetulnya bukan hafalan atau asmanya yang kurang kuat, diri kitanya yang lemah ini, keyakinan kitanya. Dan ya masih ada rasa kesombongan di diri kita. Itu kurang yakin dan keraguan, Iya. tidak istiqomah yang pentingnya. Kalau seperti kayak keilmuannya atau kayak asma-asmanya, apa hafalannya itu insya Allah amalan apapun, karena itu kan ilmu Allah. Pasti kehebatannya itu jangan tanya lah. Jadi semuanya kembali kepada manusianya yang membawanya. Seperti itu ya. Intinya pandai-pandailah bersyukur atas apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur, nah nanti Allah juga sudah terima. Ketika engkau bersyukur akan nikmatku, insya Allah akan ditambah lagi. Tapi ketika engkau kufur akan nikmatku, niscaya ajalku sangat pedih. Ya, untuk sahabat-sahabat semuanya, intinya bantu doanya aja terus ya. Dan kita pandai-pandailah bersyukur. Insya Allah kalau kita pandai bersyukur dan selalu berpikir yang baik-baik, insya Allah kebaikan pula akan kita dapatkan. Jadi jangan sampai pernah kita berpikir yang tidak baik, karena ketika kita berpikir yang tidak baik, ya seperti itu. Tidak baik pula yang kita dapatkan. Segala sesuatu kembali kepada diri kita, ya, kembali kepada pemikiran kita. Insya Allah seperti itu ya. Mohon maaf ya kalau misalkan ada salah-salah kata dari ucapan saya, karena saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan pada intinya, mari kita sama-sama untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Dan mari kita Bukan menjadi buruk ya. bukan menjadi buruk, menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Tapi ya seperti itu, ketika kita mengajak, ya kita harus bisa mencontohkan. Intinya mari sahabat-sahabatku, berpikirlah yang baik-baik ya, karena semuanya akan kembali kepada kita. Di sini saya tetap mengingatkan, khususnya untuk saya pribadi.
Sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian yang pernah tinggalkan sholat. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubatnya itu seperti sampah. Perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak lagi untuk membaca sholawat. Sholawat itu tidak salah, yang salah itu orang yang nggak pernah membaca sholawat. Mohon maaf kalau komentarnya belum terbacakan atau terrespon satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Kita sama-sama sholawat dulu, karena tadi saya ingat-ingat nih saya belum sholawat. Ayo kita sama-sama sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu ida arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu ida arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah sama-sama bersolawat. Saya hanya bisa mendoakan semoga panjenengan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mencari rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.